Kenapa melamun Il? Apa jangan-jangan masih kepikiran sama Alfi? Ih, Oga. Cowok begitu bikin aku trauma. Ngakunya bos muda, ternyata bos pinjol. Jangan gitu Il, kasihan juga Alfi. Biarpun gitu dia mantan kau. Kasihan gimana? Aku kira dia cowok tajir melintir. Rupanya aku kena bohongin dia. Tapi kalau dipikir-pikir, aku merasa bersalah sih. Aku cuma manfaatin duitnya doang. Terus pas dia ada masalah, aku malah ninggalin dia. Emangnya kenapa? Ya, walaupun dia bohong soal jadi bos muda, tapi sebenarnya dia orangnya baik banget. Contohnya? Aku masih inget, pas waktu itu aku lapar jam 11 malam. Dia rela hujan-hujanan nganter makanan. Wow. Terus, aku minta dibelikan HP iPhone. Dibeliin gak? Dibeliin lah. Tapi pakai uang hasil pinjol ya? Dan lucunya, aku pernah ngambek selama 7 hari, tapi dia masih tetap sabar. Anjir 7 hari. Ngambek apa Anda? Udah kayak tahlilan aja lu Il. Gini-gini aja ya hidup aku. Kira-kira Ii lagi ngapain ya sekarang? Kangen gak ya sama aku? Welcome to Mobile Legends! An enemy has been slain! Suara apa tuh? Kayak suara Alfi. Ya kayaknya. Kenapa sih dia tuh? Yuk cepat kita samperin. Aduh. Lagi ngapain, Vi? Lagi mandi. Jatuh dong dari pohon. Masih nanya lagi. Lagi Ian? Ngapain juga pakai manjat ke pohon segala? Ya udah kayak monyet aja kau, Vi. Mana mungkin monyet seganteng aku. Gua tabok lu. Lagi menyendiri aja sih di atas pohon. Soalnya lagi banyak pikiran. Yaelah, lagi galau rupanya. Kalau kenapa, Vi? Ya kira-kira gitulah. Soalnya ada yang aku kangenin. Kangen kenapa anjir? Kangen rumah? Atau kangen mobil? Bukan. Kalau sertifikat rumah? Bukan juga. Terus? Lagi kangen mantan anjir. Anjay! Oi, sadar Vi, kau tuh udah diputusin. Ya mau gimana lagi. Namanya juga masih sayang. Tapi dia nggak sayang sama kau. Gimana dong? Shh, jangan sok tau deh. Soalnya gue yakin dia pasti juga sayang sama aku. Lagian coba kemarin kau nggak harus bohong, pasti Iil gak ngajak putus. Iya benar. Cewek mana sih yang nggak kecewa ngakunya bos muda, padahal hasil pinjol? Gini ya, kalau waktu itu aku nggak pura-pura jadi bos muda tajir melintir, aku yakin pasti si Il gak bakal mau kenalan sama aku. Ya mau gimana lagi, Vi? Nasi sudah menjadi bubur. Sekarang kau nikmatin aja sakitnya. Udah, kalau memang dia benar-benar sayang, pasti dia bakalan kangen juga. Ya aku berharap sih gitu. Semoga aja deh. Aduh, gimana ya ini? Kenapa bah kau Il? Dari tadi aku lihat mondar-mandir. Udah macam dikejar-kejar hutang. Aku merasa bersalah aja sama Alfi. Seharusnya aku kemarin bantuin dia, bukan malah ninggalin begitu aja. Itulah kau. Makanya Il, mending kau bantu dia aja. Terus sekarang, aku harus gimana ya? Udah, mending kau chat Alfi aja Il. Aku chat nggak ya? Chat aja Il. Nggak gengsi. Kalau nggak chat, Kangen. kalau kangen chat aja. Ih, nggak malu. Terserahlah, hidup lu ribet banget sumpah. Vi, mantanmu lagi bikin story itu di WA. Hah serius? Emang storynya siapa? Gak tahu, coba aku buka ya. Katanya, Jangan menyerah walau rumah disita. Sialan, ngeselin banget deh. Ya udah deh, aku chat aja. Aku kirim nggak ya? Udah kirim aja. Kok aku jadi deg-degan? Bodo amat deh. Aduh, turun harga diri aku. Astaga. Ya serius? kenapa? Debt collector chat? Bukan. Ini sih lagi chat aku anjir. Hah? Mana lihat? Udah, balas santai aja. Tapi jangan kelihatan kayak kangen gitu. Iya, harus tetap cool biar kayak kelihatan cowok dingin. Oke lah, kalau gitu aku balas dulu.
kurang sih. Coba tambah emoji cium. Ih, enggak aku, alay. Gak usah pakai emot. Pakai aja. Gak usah. Pakai. Gak usah. Pakai. Gak usah. Udah. Coba kalian diam. Bisa nggak? Kok tabok lo? Kok lama banget sih balasnya? Fix, pasti lagi jalan sama cewek lain. Aduh, gini amat punya kakak stres. Baru juga 1 menit. Udah kayak 3 hari aja. Udah aku kirim. Pasti ini pesan masuk dari Alfi. Balas apa dia, Il? Bentar aku buka dulu. Ih, geli banget sumpah. Wow, romantis banget. Gua tabok luput. Udah dibalas belum, Vi? Ada nih barusan. Katanya lagi apa? Langsung balas aja, Vi. Oke. Lagi duduk aja nih sama teman-teman. Oh iya. Ada apa, Il? Tumben chat. Kangen ya? Aku minta maaf ya, Alfi, soal kejadian kemarin. Hah? Ini serius? Kenapa lagi, Vi? Sumpah sih aku nggak nyangka banget. Ini si Il minta maaf sama aku. Hah? Serius, Vi? Kok bisa pas gitu ya sama yang kita tadi omongin? Ya udah langsung gas. Ajak balikan aja lah. Aku yakin pasti dia nggak nolak, Vi. Tapi aku malu. Ya elah, malu kenapa sih kau? Soalnya aku tuh masih belum punya apa-apa. Udah jalanin aja dulu. Kan kita nggak tahu ke depannya nanti gimana. Siapa tahu nanti kau jadi CEO. Terus sekarang gimana, Il? Mau balikan kah? Belum tahu sih. Tapi kau masih sayang nggak? Dikit. Kira-kira berapa persen? 99%. Itu bukan dikit. Kocak. Besok aku coba ajak dia ketemuan. Mau nggak ya kira-kira? Iya bener. Biar lebih enak ngomongnya. Besok aku ada meeting lagi sama Bahlil. Kalau masih bercanda lagi, aku blok nomor kau. Canda aja, biar gak tegang-tegang. Gimana? Belum lah, soalnya kan aku belum ajak balikan. Tapi besok kami mau ketemuan. Wis, mantap. Aku ikut ya. Aku juga. Nggak usah. Kalian diam aja di rumah. Udah, tenang aja, biar aku aja sendiri. Kalian tuh masih bocil. Oke, Il. Aku bentar lagi OTW. Soalnya lagi nunggu Gojek nih. Oke, jangan lama-lama ya, Vi. Atas nama Alfi ya? Lah, bukannya ini si Robby ya karakternya untuk desain? Iya bang, sesuai aplikasi. Silahkan naik bang. Oh iya, kenapa Bang Robby sekarang jadi Gojek? Emangnya udah nggak syuting lagi bang? Apa aja lah sekarang mah, gua kerjain, asalkan pulang bawa duit. Nah, Terus teman-teman yang lain mana? siapa bang? Itu si Kona, Dot sama Peot. Gak kenal. Nah, Hati-hati, Tam. Ntar ketahuan nanti sama Alfi. Udah tenang aja. Nggak bakalan ketahuan kok. Duh, gugup juga. Udah santai aja. Mukaku gimana? Cantik kok.
Rambutku, Bagus, bajuku, bagus juga. kalau Alfi nggak datang, gimana? Nah, itu baru jelek. Udah bang, berhenti di sini aja. Oke bang, makasih ya. Ya kak, sama-sama. Bintang 5-nya kak, jangan lupa. Oke siap. Hati-hati bang. Gila, gua dipanggil kakak. Hai guys. Maaf ya, udah bikin nungguin. Pasti habis nganter cewek kan? Makanya lama. Mulai. Baru juga sampai. Ih, kok cuacanya hari ini pas banget ya? Iya, Gila, kafe di sini ramai juga ya. iya. Aduh, gak enak banget jadi nyamuk. Udah, santai aja. Pelan-pelan, Di. Nanti ketahuan. Udah pelan nih bangke. Vi, aku minta maaf ya. Kemarin sudah mutusin kamu. Soalnya kemarin aku kebawa emosi aja, makanya aku ngajak putus. Aku juga minta maaf ya, Il. Udah bohongin kamu. Seharusnya kemarin aku dukung kamu pas lagi kena musibah. Maaf ya, Alfi. Aku juga merasa salah sih, udah bohongin kamu. Ya udah deh, berarti kita impas. Oke, kalau gitu kita impas ya. Anjay. Shh. Nanti ketahuan. Sorry kebawa suasana. Oh iya, jadi sekarang kamu kerja apa? Hah? Apa itu kerja? Sioma bebas. Belum, Il. Sekarang lagi cari kerja aja. Oh gitu. Tapi sekarang aku udah nggak pura-pura kaya lagi kok, nggak kayak dulu. Nah, gitu dong. Iya bener. Bisa ngomong kok, Put. Kirain cuma jadi pajangan doang. Hey, gua tabok lu, Vi. Ini pesanannya ya, Mas. Oh iya. Makasih ya, Mbak. Totalnya jadi 32.000. Kenapa? Dompetku ketinggalan. Serius? Kok bisa? Aduh, gimana ya? Sebenarnya aku tuh nggak punya uang. Kalau emang nggak punya uang, kenapa kamu pesan minuman? Iya, tadi aku lupa. Aku baru inget kalau aku udah nggak punya uang. Aduh, gimana ya? Kasian. Bantuin nggak? Jangan dulu, biar dramatis. Ya udah biar aku aja yang bayar. Tapi aku nggak enak. Udah anggap aja ini investasi. Investasi apa? Siapa tahu nanti kamu sukses beneran. Kalau nggak sukses? Ya udah anggap aja sedekah. Hey! Ya udah, makasih ya, Kak. Sama-sama, Mbak. Il, aku mau ngomong serius sama kamu. Udah ngomong aja. Emangnya mau ngomong apa? Aku mau ajak kamu perbaiki lagi hubungan kita. Kita buka lembaran baru. Maksudnya ngajak balikan. Iya, Il. Kamu mau nggak? Gimana, Put? Terima nggak? Udah terima aja, lagian sama-sama masih sayang kok. Ya udah deh, aku mau. Hore! Nih bocah tolol banget dah. Aduh, keceplosan lagi. Andi? Rustam? Anjir, mereka nih malu-maluin aku aja. Sialan. Kalian ngapain sih ikut aku? Kan udah aku bilang, diam di rumah aja. Oh, jadi selama ini kalian ngikutin drama kami. Iya, kalau nggak ada kami mungkin sekarang Alfi masih galau di atas pohon. Hah? Di atas pohon? Ngapain juga dia di atas pohon? Lagi melamun karena kangen mantan katanya. Mana jatuh lagi? Diamlah. Jatuh? Emang sialan mereka nih. Hilang harga diri aku jadi cokul. Berarti dari tadi kalian nguping omongan kami. Iya sedikit. Banyak ya. Astaga, Pantesan, dari tadi aku perhatiin ada 2 orang yang tingkah lakunya aneh banget. Rupanya temannya Alfi. Itu namanya penyamaran profesional. Agen rahasia.
Agen rahasia dari mana? Kalau agen gagal, baru iya. Ya udah Vi, mulai sekarang jangan bohong lagi ya. Iya, Jangan pinjol lagi. iya, Dan jangan manjat pohon lagi ya, kalau galau. iya. Catat tuh semuanya, Vi. Kalian berdua bisa pulang gak sih? Ganggu aja. Akhirnya, Alfi dan Iil balikan. Tapi mereka belum tahu kalau akan ada masalah lebih besar yang sudah menunggu. Wah, bunganya sekarang udah cantik ya. Padahal minggu kemarin masih belum tumbuh. Pokoknya, bunga ini aku harus rawat dengan baik. Hihi. Siapa ya? Kok berhenti di sini? Wow. Hah? Ayah? Kenapa ayah nggak bilang-bilang sih kalau ayah mau pulang? Ya, kalau ayah bilang berarti nggak surprise dong. Gimana kerjaan di sana ya? Kalau soal kerjaan sih alhamdulillah lancar. Kamu di sini gimana? Baik-baik aja kan? Kalau aku baik-baik aja ya di sini. Iil lagi ngomong sama siapa sih di luar? Kok suaranya kayak kenal? Coba keluar ah. Baguslah kalau gitu. Oh iya, Puput mana? Ada ya di dalam. Ayah udah pulang. Nah, itu Puput, panjang umurnya. Halo sayang, Ayah kok lama banget sih pulangnya? ayah masih sibuk kerjaan di luar negeri. Makanya ayah jarang pulang. Ya udah ya, gimana kabar ayah? Sehat kan? Alhamdulillah sehat kok ayah. Kamu gimana sayang? Alhamdulillah sehat juga ya. Ya udah masuk yuk. Iya, pasti ayah masih capek. Perhatian banget sih anak-anak ayah ini. Harus dong ya. Harus dong, hehehe. Ya udah ayo masuk. Kerja apa ya? Yang gajinya kayak pejabat? Apa aku gantiin Prabowo aja ya? Nggak mungkin sih. Apa aku kerja di Kamboja? Enggak ding, ntar nanti ginjal aku dijual lagi. Hahaha. Kemarin adiknya Il boleh juga ya. Boleh apa, anjir? Mukanya lah. Lumayan lah, kayaknya dia orang alim deh. Kalau dari penampilan sih kayaknya iya. Kayak modelan Ukti gitu. Iya, soalnya kan dia baru pulang dari pondok. Menurut kau cocok nggak kalau dia sama aku? Mending jangan deh, ntar nanti kau dirukia sama dia. Ayah dengar-dengar, katanya Il udah punya pacar ya sekarang. Ayah, tahu dari mana sih? Iya bener ya. Sekarang dia bucin banget sama pacarnya. Wah, sekarang anak ayah udah kenal cinta, udah bukan anak kecil lagi. Kalau kamu udah punya pacar belum, Put? Enggak lah, pacaran itu dosa. Nggak cocok untuk aku yang calon ustazah. Masya Allah, Ukti. Ini serius Puput ngomong gini? Bohong dia ya. Dia tuh kayaknya kebanyakan nonton ceramah Gufron deh. Makanya gitu. Cari uang dari mana ya? Biar aku bisa tembus rumahku. Coba aku tanya sama mereka ah. Mungkin mereka ada solusi. Wis, udah bangun kau, Vi? Tumben, biasanya kan bangun jam 3 sore. Guys, kalian punya solusi nggak? Enggak. Belum juga nanya ya, Ge. Emangnya apa? Kalian punya solusi nggak? Gimana caranya agar bisa dapatin uang yang banyak? Soalnya aku tuh mau nebus rumahku yang disita. Kamu bertanya kepada orang yang tepat, kawan. Hah, apa? Gimana? Mau dapat uang banyak dengan instan kan? Yes, betul. Caranya yaitu ngepet. Serius bangke? Ya kerjalah. Emangnya kau anak CEO yang tinggal minta aja? Ya, maksudku tuh selain kerja lah. Kalau menurut Kodi, ada solusi nggak? Nyuri aja fee di bank, kalau nggak ngerampok aja. Astagfirullah. Ya guys, hidup cuma sekali. Jadilah orang baik dan ganteng kayak aku. Percuma ganteng kalau nggak punya uang. Anjay! Iya juga sih. Il, pacar kamu itu bos muda ya? Katanya punya 2000 toko. 2000 toko? Padahal aslinya Alfi kere. Aku tahu isi hatimu, Put. Hehehe. Wah, baguslah. Dari dulu ayah suka sama dia. Hah? Ya maksudnya,
Dia orangnya pekerja keras berarti. Jadi kapan ajak dia ke sini? Aduh, nanti aja deh ya. Kayaknya dia sibuk deh. Besok aja, suruh pacar kamu ke sini. Hah? Besok? Cepat banget ya? Aduh, gimana ya kalau ketahuan? Padahal Alfi itu cuma ngaku-ngaku bos muda aja. Aku coba telepon Alfi aja deh. Halo sayang, Halo. besok datang ke rumah ya. Wah, ke rumah kamu. Gas lah. Lagi kosong kan? Ih, bukan itu. Lah, terus? Ayahku udah pulang. Ya, padahal udah excited mau nemenin kamu kalau rumah kamu kosong. Tapi bagus lah kalau emang ayah kamu udah pulang. Masalahnya, dia nyuruh kamu ke rumah. Hah? Kok bisa? Aduh, aku belum siap lagi. Nah itu, soalnya ayahku taunya kamu tuh bos muda tajir melintir. Terus aku harus gimana? Ya udah nggak apa-apa, datang aja ke rumah. Ayahku baik kok. Ya udah deh, aku usahain ya ke sana. Oke deh, ya udah ya matiin dulu teleponnya. Oke sayang. Gimana kalau ayahnya nanti nanya tentang kerjaanku? Ya tinggal jawab jujur aja kalau omongan yang kemarin tuh bohong. Masalahnya, ayahnya tuh tahu kalau aku tuh bos muda pengusaha. Ampus, kan aku udah bilang dari awal nggak usah gadai sertifikat rumah kalau cuman buat gaya hidup hedon. Udahlah, yang berlalu nggak usah dibahas lagi. Sekarang kita pikirkan gimana caranya biar besok aku nggak gugup untuk jawab pertanyaan dari ayahnya. Udah bawa enjoy aja. Yang penting mandi. Nah, matilah aku besok. Tam, motorku aku pinjam dulu ya. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya bentar. Alfi, udah sampai. Iya nih El, baru sampai. Buset, outfitnya udah kayak mau interview kerja aja. Ya udah, ayo masuk. Kamu kok kayak kelihatan gugup. Iya sedikit sih. Nanti kalau ayah aku nanya soal kerjaan kamu, bilang aja kalau kamu tuh CEO. CEO PT apa? PT MBG, Mas Bahlil Ganteng. Oh ini yang namanya Alfi. Oh, jadi kamu yang namanya Alfi? Iya Om. Oke, saya nggak banyak basa-basi, langsung ke inti saja. Iya Om. Kamu tinggal di mana? Saya tinggal di rumah Om. Ya maksudnya tinggal di daerah mana? Oh, Deskap City Om. Oh, kamu tinggal di Deskap. Iya Om, saya tinggal di Deskap. Sekarang saya tanya, kamu kerja apa? Aduh, mati aku ini. Mau coba apa ya? Udahlah, bilang aja aku CEO. Saya CEO Om. CEO PT perusahaan apa? PT MBG Om. Apa itu MBG? Mas Bahlil Ganteng. Itu nama perusahaan apa? Perdagangan Om. Perdagangan apa? Anak maksudnya makanan Om. Aduh, ayah terlalu banyak nanya. Hampir aja Alfi salah sebut. Kok kayak janggal ya? Saya sudah lama bekerja. Sudah belasan tahun di luar negeri. Orang yang benar-benar bekerja biasanya bisa menjelaskan pekerjaannya dengan jelas. Kamu gugup? Iya Om, saya gugup. Ya soalnya pertama kali ketemu Om, makanya kayak grogi gitu. Saya sebenarnya sudah tahu siapa kamu, jadi kamu nggak bisa bohongin saya. Hah? Saya tidak melarang Iyil berteman dengan siapapun. Tapi untuk urusan masa depan, saya tidak bisa asal percaya. Sebagai laki-laki, kamu harus punya tanggung jawab. Saya tidak menuntut kamu harus kaya, tapi paling tidak,
kamu harus punya pekerjaan yang jelas. Ayah, Il, biarkan ayah bicara. Selama kamu belum punya pekerjaan dan belum bisa bertanggung jawab atas hidupmu sendiri, saya tidak mengizinkan kamu terlalu dekat dengan anak saya. Baik Om, saya mengerti. Saya tidak membenci kamu. Saya ingin kamu membuktikan kalau kamu memang laki-laki yang pantas. Datang lagi ke rumah ini kalau kamu sudah punya pekerjaan yang jelas. Saat itu, saya akan menyambutmu dengan baik. Baik Om, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Baik, saya akan tunggu pembuktianmu. Terima kasih atas nasihatnya ya Om. Kalau gitu, saya pamit dulu ya. ya, jangan gitu dong. Kasihan Alfi. Udah tenang aja, kalau dia memang serius sama kamu, dia akan kembali sebagai laki-laki yang lebih baik. Aku harus berubah. Aku harus bisa cari kerja. Aku harus nebus rumah. Dan aku bakal membuktikan kalau aku layak untuk dihargai dan dicintai. Lama amat ya Alfi pulang. Ya mungkin sekarang lagi di perjalanan. Nah itu Alfi. Kenapa muka kau kusut kali? Udah kayak habis ditolak HRD. Gimana? Diterima jadi menantu nggak? Atau gagal? Bukan gagal, tapi rasanya tuh malu banget. Nah kan, pasti ada apa ini? Cerita cepat. Hancur Tam. Hah? Emang kenapa? Ayahnya Iil udah mulai curiga dari awal. Dan sebenarnya dia juga udah tahu kalau aku belum ada kerjaan yang jelas. Hah? Tahu dari mana dia? Terus gimana lah? Intinya, dia tuh cuma mau menerima menantu yang sudah punya pekerjaan yang jelas. Berarti itu ngasih nasihat yang bagus buat kau, Vi. Iya bener. Dia masih mau kasih kesempatan buat Kaufi untuk berubah. Iya sih bener. Bahkan dia bilang, aku boleh datang lagi kalau aku sudah punya pekerjaan yang jelas. Sekarang tinggal keputusanmu. Mau tetap kayak gini terus atau mau berubah? Jujur, aku udah capek kayak gini terus. Kalau begitu, mulai hari ini dan seterusnya, jangan cuma rebahan terus. Cari kerja, kumpulin uang, dan buktikan ke ayahnya Il kalau kau berhasil jadi cowok yang bertanggung jawab. Oke, mulai hari ini aku bakal berubah dan cari pekerjaan. Aku gak mau terus hidup dengan kebohongan. Udah muak. Iya, masuk aja. Masih kepikiran ya? Iya. Aku nggak nyangka kalau ayah ngomong seperti itu sama Alfi. Tapi menurutku ayah nggak marah. Aku tahu, cuma kasihan aja lihat Alfi sampai kelihatan mau nangis. Justru itu yang ayah lihat. Orang yang belum siap biasanya gampang panik. Aku juga salah. Dari awal aku ikut nutupin kebohongan itu. Udah, yang penting sekarang semuanya sudah ketahuan. Kamu yakin gak kalau Alfi nggak bakal nyerah? Kalau dia benar-benar sayang sama kamu, dia pasti balik lagi dengan versi lebih baik. Semoga aja Alfi begitu. Aku malah senang kalau ayah masih mau ngasih kesempatan. Maksudnya? Ayah nggak pernah bilang kalian harus putus. Ayah cuma minta Alfi membuktikan kalau dia bisa bertanggung jawab. Kalau ayah langsung nolak, pasti ceritanya sudah selesai. Tapi ayah masih membuka pintu buat dia. Semoga Alfi benar-benar serius untuk berubah. Oh iya, ayah tahu dari mana ya kalau Alfi itu bohong soal siapa dirinya. Aduh, gimana ya jawabnya? Atau aku kasih tahu aja lah. Sebenarnya pas hari itu ayah ada nanya ke aku. Puput, Masuk aja ya, nggak dikunci kok. Put, ayah boleh nanya sesuatu nggak? Ya boleh dong ya, mau nanya apa emangnya? Cowoknya Il tuh beneran bos muda ya? Berarti 2000 toko itu bener? Aduh, jawab jujur nggak ya? Tapi ayah janji ya, nanti nggak usah marah sama Iil.
Sebenarnya, Alfi itu bukan bos muda yang ayah kira. Apa? Ayah jangan marah dulu. Meskipun Alfi sudah bohong, dia orangnya baik kok ya. Kalau orangnya baik, nggak mungkin dia berani bohong. Nah, jadi kayak gitu Il ceritanya. Kok kamu ngasih tahu ke ayah sih? Sebenarnya aku nggak mau ngasih tahu, cuman aku nggak bisa kalau soal bohongin orang tua. Gak asik lu, Put. Gara-gara kamu semuanya jadi kacau. Ya mau gimana lagi, sudah terlanjur. Mending kamu keluar deh dari sini. Aku mau istirahat. Ya udah Il, aku minta maaf ya kalau aku salah. Oke, mulai malam ini aku harus cari kerja. Nggak bisa hidup kayak gini terus. Minimal pengalaman 2 tahun. Kalau semua minta pengalaman, yang baru mulai kerja gimana ya? Coba cari yang lain lah. Dicari desain grafis hotel. Syaratnya cowok, tinggi minimal 165 cm dan maksimal 200 meter. Buset. Kalau minat langsung kirim CV di Gmail bawah ini. Kebetulan aku bisa desain. Aku coba kirim lamaran dulu lah di Gmailnya. Siapa tahu ada rezekinya. Coba Coba kemarin aku nggak cerita ke ayah, pasti Iil nggak marah ke aku. Aduh, sekarang harus gimana ya biar Iil nggak marah lagi? Why Put, kenapa kau bengong? Enggak kok, Cak. Oh, kirain kenapa? Oh iya, tadi gimana ulangan bahasa Inggris menurut kau? Susah banget, Cak. Aku aja ngisinya asal silang. Iya kan susah, aku aja sampai emosi. Udah bel pulang. Iya, Cak. Ayo kita pulang. Kau pulang sama siapa, Put? Aku dijemput sama ayah sih. Oh, ayah kamu sudah pulang dari luar negeri ya? Iya, baru pulang kemarin. Kalau kau, Cak, pulangnya sama siapa? Kalau aku sih, pesan ojek online. Ya udah, aku duluan ya, Cak. Iya, Put. Hati-hati ya. Yah, tanggung jawab dong. Tanggung jawab apa, Put? Aneh banget, tiba-tiba minta tanggung jawab. Ya soal Iil dong ya. Masih nanya lagi. Emangnya Iil kenapa? Gara-gara ayah nanya tentang Alfi kemarin, Iil jadi marah sama aku. Oh, soal itu. Ya udah nanti ayah coba bujuk dia. Jangan lupa ya. Iya, ayah bakal coba bujuk Iil. Semoga aja dia ngerti. Coba kacamatanya itu buka ya. Udah kayak orang buta aja. Hei, sembaranganan aja ngomong. Ini namanya passion. Anak muda mana paham. Terserah ayah deh. Ya udah ya, aku mau masuk dulu. Dasar anak gengsi. Iil, buka dong pintunya. Ayah mau ngomong. Udah, ngomong aja di situ ya. Jangan gitu dong sayang. Buka dulu dong pintunya. Emangnya mau ngomong tentang apa? Ayah mau ngomong soal tentang Alfi. Ya udah, tunggu bentar ya. Ayah mau ngomong apa? Ayah mau ngomong kalau Alfi... Udah ya, nggak usah banyak basa-basi. Langsung ngomong aja. Buset, buru-buru amat. Udah kayak mau kebelet berak aja. Udah ya, aku lagi nggak mood mau bercanda.
Jangan cemberut gitu dong mukanya. Nanti anak ayah cepat tua loh. Udah, ayah mau ngomong apa? Ayah mau nanya, kamu masih marah gara-gara ayah nanya soal Alfi ke Puput? Ya menurut ayah deh, marah atau enggak? Tapi Il, itu semua bukan salah Puput. Itu karena ayah yang tanya duluan ke Puput. Tapi, Ayah nggak pernah ngajarin Puput untuk berbohong. Makanya ayah percaya sama dia. Kalau waktu itu Puput ikut menutupi semuanya. Sampai kapan kebohongan itu mau disimpan? Ayah bukan benci Alfi. Ayah hanya ingin tahu siapa sih dia. aku cuman takut ayah langsung gak suka sama dia. Gak secepat itu dong, ayah nggak suka sama orang. Ayah pasti cari tahu dulu lah. Justru karena ayah masih memberi kesempatan, berarti ayah belum menutup pintu untuknya. Iya deh ya. Udah kamu nggak usah khawatir. Kalau Alfi memang serius sama kamu, dia pasti kembali dengan hasil, bukan dengan alasan. Maaf ya, mungkin aku terlalu terbawa emosi. Sampai aku ngelampiasin ke Puput. Iya gak apa-apa. Sekarang jangan salahkan Puput lagi. Kasian dia, masih kecil belum tahu apa-apa. Dia mah umur aja masih kecil, tapi badan lebih besar dari aku ya. Gimana nggak lebih besar dari kamu? Puput aja hobinya ngemil mulu. Iya bener apa kata ayah, dia makan aja sehari 10 kali. Ya udah Il, kamu samperin Puput, lalu minta maaf sama dia. Ayah mau pergi mancing dulu. Oke ya, nanti aku samperin dia. Sekarang aku mau lanjut nonton podcast Nadia Omara dulu. Hihi. Woi Tam, tumben. Pagi-pagi udah nyapu halaman. Biar dikira calon menantu idaman. Di, sok-sokan mau jadi calon mantu idaman, cewek aja nggak punya. Ini kan simulasi dulu, biar nanti nggak kejadian kayak nasib Alfi. Oh iya Alfi, kemana dia sekarang? Lagi keluar bentar. Katanya sih mau isi kuota internet. Padahal baru semalam dia isi kota. Kok cepet banget ya habisnya? Gimana nggak cepet habis? Tiap hari dia nonton drama yang cio-cio itu. Oh, drama Dracin. Iya, The Racin. Nah, itu Alfi. Tumben pagi-pagi kalian ngumpul di sini. Gimana? Udah ada kabar belum? Dari lamaran kerja yang kemarin kau kirim? Belum ada sih. Udah sabar aja, baru juga kemarin kirim. Coba sekarang dicek lagi. Oke lah, aku coba cek lagi. Tetap nggak ada. Udah santai aja, yang penting CV udah dikirim. Sekarang tinggal nunggu aja. Iya sih. Cuman aku tuh udah berharap banget. Namanya juga pengen kerja. Sekarang cari kerja tuh emang nggak gampang. Iya bener banget. Jadi kalau udah dapat kerja, harus banyak-banyak bersyukur. Ingat, di luar sana banyak banget orang yang pengen kerja. Ya termasuk kau Lavi sekarang. Oh iya, mumpung sekarang kita lagi kosong. Gimana kalau kita liburan bentar? Kita mah tiap hari selalu kosong. Tapi ide kau boleh juga sih. Gimana menurut kau, Vi? Liburan kemana? Ya nggak usah yang jauh-jauh. Ke pantai aja. Atau camping di bukit. Kalau kita camping, nanti kalian malah nyuruh aku yang masak. Ya memang, soalnya kan yang bisa masak cuman kau doang. Kita mah cuman tahu makan aja. Enggak ah, malas. Jadi besok kita kemana nih? Ke bukit atau ke pantai? Kalau menurut aku sih, mending ke pantai aja sih. Sekalian cuci mata. Setuju sih kalau aku mah. Tapi di pantai mana? Gimana kalau di Pasir Panjang, Singkawang? Gas lah. Aku juga gas. Yang penting buat nyegerin pikiran dulu. Biar kau nggak kepikiran Iil sama soal kerja. Oke, kalau gitu, besok kita berangkat. Hari ini kita siapin aja dulu untuk barang yang mau dibawa besok. Boleh juga sih. Iya, masuk. Ada apa, Il? Put, hehe. Maafin aku ya, kemarin udah marahin kamu. Hah? Tadi ayah udah jelasin semuanya ke aku. Jadi, sekarang udah nggak marah? Enggak, makasih ya. Mungkin karena kamu udah bikin Alfi jadi sadar.
Aku cuman pengen semuanya baik-baik aja kok, gak ada maksud lain. Waktu itu aku emang kesel banget. Aku ngerasa kamu ngebocorin semuanya ke ayah. Kalau dipikir-pikir sekarang, mungkin memang harus ada yang ngomong jujur soal semua ini ke ayah. Daripada ayah tahu sendiri, bisa habis lu Il sama ayah. Iya sih bener. Makasih ya Put. Iya Il sama-sama. Ya udah kamu sekarang gak usah sedih-sedih lagi. Oke. Nah, gitu dong. Udah sampai mana travelnya sekarang? Tadi sih katanya bentar lagi sampai. Coba tungguin aja bentar. Itu mobil travelnya kah? Iya mungkin. Akhirnya sampai juga. Ya udah yuk, nanti kita kubur siang. Barang-barang yang mau dibawa cuman ini, Mas. Barang-barang kalian ada lagi nggak yang mau dibawa? Kalau barang-barang aku sih udah itu aja. Iya, aku juga. Ya udah kalau gitu, monggo Mas, naik ke mobil, kita berangkat sekarang. Selain ke Pantai Singkawang, biasanya liburan di mana, Mas? Baru kali ini sih bang kami pergi liburan. Iya bang, baru kali ini kami pergi liburan. Kalau aku sih udah pernah ke Bali bang, tapi di mimpi. Akhirnya udah mau sampai. Nanti kalau udah mau pulang telepon nomor saya aja ya, Mas. Oke siap, nanti kalau udah kami telepon ya bang. Oke sip, kalau gitu saya pergi ngopi dulu. Akhirnya sampai juga. Iya kan? Nggak kerasa ya? Gimana mau kerasa? Kalian aja tidur. Ya nggak apa-apa lah, biar nggak mabuk di perjalanan. Ya udahlah, ayo kita ganti baju dulu. Udah nggak sabar nih. Wow, ini baru namanya healing. Iya Tam bener, enak juga ya. Rasanya semua beban di kepala jadi hilang. Kelihatan banget sih, kalian nggak pernah ke pantai. Ada cewek tuh sendirian. Mana? Wow, cantik juga ya. Samperin yuk. Ya udah, ayo kita samperin, sekalian aja kenalan. Siapa tahu jodoh gua. Aku nggak ikut ya guys. Hihi, ada hati yang harus kujaga. Hati aku mah cuma buat Il doang. Dan bagi aku cewek itu biasa aja sih, nggak tertarik aku mah. Tumben, kayaknya dia udah dapat hidayah gara-gara diceramahin ayahnya Iil. Ya udah berdua aja yuk Tam. Ya udahlah gas, kau tunggu di sini aja ya Vi. Buset, di mana Alfi? Emang sialan tuh anak, tadi sok-sokan nggak mau. Rupanya dia maju paling depan. Hal dek, kuliah apa kerja? Pengangguran nih bang. Kenapa? Mau biayain kah? Buset, tuh anak gayanya udah kayak anggota kacang hijau. Anjir lah Alfi. Boleh dong, tapi ada syaratnya. Kamu harus jadi pacar aku dulu. Gimana? Bisa aja kau bang. Ini kalau kita cepuin ke Il, mati nih Alfi. Iya, tapi biarinlah namanya juga orang stres. Kamu sendirian?
Oh enggak, aku bertiga. Bertiga? Aku lihat kamu sendirian kok. Nah itu tahu. Terus kenapa masih nanya? Hihihi, kebetulan nih. Aku juga sendirian. Berarti kita jodoh dong. Terus di belakang kamu itu apa? Kucing? Oh ini. Dia mah supir aku. Sama asisten aku juga. Biasa. Hehe. Sialan, kita dibilangnya supir. Tunggu aja nanti, setelah ini kita hajar dia. Oh my god, keren banget sih. Pasti kamu anak pejabat kan? Bisa aja kamu. Oh iya, aku boleh minta nomor WA kamu nggak? Saya Sudah punya nomor WA saya. sudah punya suami. Ah, bohong. Kalau udah punya suami, mana suami kamu? Untung dia nggak ngajak sampai ke sini. Kalau nggak mati kita. Untung abang itu larinya pelan. Kalau nggak udah ketangkap kita. Kau nih bikin masalah aja, Vi. Hihihi. Ah, seru juga ya liburan kali ini. Ya kan? Ditambah minum ginian sambil dengar suara ombak. Beh, mantap betul. Vi, ngapain kau melamun? Jujur aja, pasti kau masih kepikiran Il kan? Masih. Emangnya mikirin apa lagi kalau bukan tentang dia? Siapa tahu mikirin pinjol. Hei, enggak ya. Mantap. Apanya yang mantap? Siapa ya? Kenapa? Notit dari siapa tuh? Ada pesan Gmail nih masuk. Kayaknya dari perusahaan lah. Hah? Cepat buka. Pasti pesan dari loker yang kau lamar. Iya, kayaknya dari perusahaan. Keterima. Alhamdulillah. Iya, diterima. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku bilang juga apa? Rezeki nggak akan kemana. Terus kapan kau masuk kerja? Katanya sih hari Senin, sekaligus interview, bahas gaji sama kontrak. Sekarang kan hari Sabtu. Berarti kau ada waktu 2 hari untuk nyiapin semuanya. Tapi aku masih ragu sih. Ragu kenapa emangnya? Soalnya penempatan perusahaannya di Pontianak. Hah, di Pontianak? Jauh juga ya, kalau penempatannya di Pontianak, berarti mau tak mau, kau harus tinggal di sana. Nah, itu masalahnya. Gimana ya? Ambil gak ya? Tapi saran aku sih ambil aja Vi. Soalnya kesempatan ndak akan datang 2 kali. Anggap aja ini langkah awal untuk menuju kesuksesan. Iya, Vi, bener kata Andi. Kau harus berani ambil resiko. Ini kan demi masa depan kau juga. Sekalian buktiin ke ayahnya Iil kalau kau bisa jadi orang sukses. Oke lah. Aku harus bisa untuk hadapin masalah ini. Anggap aja ini langkah pertama buat aku nempatin janjiku ke Iil. Iya, Vi, harus semangat. Ya udah kalau gitu, kita lanjut ke pantai atau pulang. Udah mulai sore sih. Mending kita pulang aja lah. Kalau kau, Vi, gimana? Kalau aku sih ikut aja lah. Tapi kalau boleh saran, mending gak usah ke tempat tadi deh. Takutnya ketemu sama suami yang cewek tadi. Mati nanti kita. Oh iya, bener juga kata Alfi. Mending kita pulang aja lah daripada kita mati konyol. Ya udah, telepon abang travelnya. Bilang aja kalau kita udah mau pulang. Oke, siap. Gimana mas liburannya? Seru nggak? Seru banget bang. Saking serunya sampai dikejar suami orang. Kok bisa sampai dikejar sama suami orang mas? Itu si Alfi, masa istri orang digodain, jadi marahlah suaminya. Ya awalnya aku kira cewek itu gak ada suaminya bang. Soalnya kan sendirian. Pas aku rayu, tiba-tiba suaminya muncul. Untungnya dia ngejar kita nggak bawa golok.
Barang-barang nggak ada yang tinggal kan, Mas? Gak ada, Bang. Kalau gitu saya pamit dulu ya, Mas. Oke bang, makasih ya. Hati-hati ya, Bang. Oke, siap, Mas. Akhirnya kita udah sampai rumah. Ya udah, ayo masuk. Aku mau mandi. Kok aku malah jadi kepikiran ya? Bukannya aku senang diterima kerja. Semoga aja kali ini aku berhasil. Aku coba ajak Il ketemuan besok. Sekalian mau pamitan. Aduh capek asik revisi aja terus. Lama-lama bisa gila aku nih. Tumben Alfi nelpon. Halo sayang, Halo juga Seng, tumben nelpon. Ada apa? besok sore kamu ada waktu nggak? Aku mau ketemu bentar. Soalnya ada yang pengen aku omongin, penting. Kenapa nggak ngomong di telepon aja langsung? Nggak bisa sayang, soalnya aku harus ngomong empat mata sama kamu. Emangnya penting banget ya? Iya, pokoknya penting banget. Kamu bisa kan? BTW suara kamu kok lemas gitu? Kamu kenapa? Enggak, emang lagi nggak fit aja badan. Jadi besok kamu ada waktu nggak? Iya, ada kok. Ya udah deh. Besok sore ya di taman. Oke sayang, sampai ketemu besok ya. Oke. Kamu kenapa? Kok mukanya kayak kelihatan sedih gitu? Aku ngajak kamu ke sini, aku mau ngomong serius sama kamu. Dan aku mau ngasih kabar baik dan kabar buruk. Hah? Serius? Apa kabar baiknya? Kabar baiknya, aku udah dapat kerja, udah diterima di perusahaan yang kemarin aku interview. Akhirnya, kamu sekarang sudah dapat kerja. Terus kabar buruknya apa? Dan kabar buruknya... Aku harus pergi ngerantau dan ninggalin kamu di sini. Apa? Ini serius? Kamu akan pergi ngerantau? Iya, makanya aku ngajak kamu ketemu hari ini. Dan sekalian aku izin pamit ke kamu. Berarti kita bakal jarang ketemu dong. Cepat banget. Aku kira kalau nanti kamu dapat kerja, kita akan sering ketemu. Taunya kamu malah tinggalin aku ngerantau. Tapi ini kesempatan yang selama ini aku tunggu-tunggu. Kalau aku tolak, belum tentu nanti ada kesempatan datang lagi. Aku pasti kangen kamu terus kalau kamu gak ada di sini. Aku juga, bahkan mungkin lebih dari kamu. Jangan lama-lama ya di sana. Iya, aku janji, aku bakal kerja yang benar. Terus, uangnya bakal kutabung. Nanti kalau sudah berhasil, aku akan datang lagi ke rumah kamu. Dan aku bakal buktiin ke ayah kamu kalau aku bisa nempatin janji aku. Amin. Semangat ya. Aku bakal selalu doain kamu yang terbaik kok. Makasih ya sayang. Aku bangga bisa sama kamu. Ya udah, kamu jangan sedih lagi ya. Kan kita masih bisa teleponan nanti. Iya sih, tapi lebih seru ketemu daripada teleponan. Ya udah deh. Nanti aku usahain ya ambil cuti biar kita bisa ketemu. Janji? Janji. Kamu jaga diri baik-baik ya di sini. Kamu juga ya, jaga diri kamu baik-baik di sana. Meskipun kita jauh, kamu jangan lupa ya untuk selalu ngabarin aku. Iya sayang, aku janji kok. Untuk episode berikutnya akan tetap berlanjut, cuman judulnya aja yang beda. Nantikan video berikutnya ya.